Saudara terkasih, di sini akan terlihat orang yang on fire dengan Tuhan dan orang yang bahan bakarnya habis. Saudara, orang yang on fire dengan Tuhan, wow. Saudara ya, dia nggak akan bertahan, dia tidak akan berdiam, saudara. Ada gelora, ada getaran Tuhan, roh Tuhan yang benar membuat dia bergerak maju dengan kuat. Amin, saudara terkasih. Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan dan hampiri tahta hadiratnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi mengalami perjumpaan dengan bahwa hati kami berlabuh di hati-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kiana bayara shigene, kura bayara shi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiana bayara shi. Tuhan ini kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kiana marasi ini. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan yang terutama. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
tinggal di hadirat-Mu, itu kesukaanku. Memandang wajah-Mu, tinggal di hadirat-Mu, itu kenikmatanku. Ya Tuhanku dan Rajaku, ku bersyukur selalu Engkau hadir di tengah kami. Ya Tuhanku dan Rajaku, ku nyatakan cintaku, betapa ku sungguh merindukanmu. Oh Tuhanku dan Rajaku, Kau kekasih hatiku, tak sanggup ku pergi tanpa Engkau hadiri hatiku. Oh Tuhanku dan Rajaku, Engkau aku bangga. Seumur hidupku menyembah-Mu selalu. Seumur hidupku menyembah-Mu selalu. Seumur hidupku menyembah-Mu selalu. Amin, amin. We love you, Lord. We love you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Satu kehormatan kalau bisa kami menikmati Engkau hadir, Tuhan. Kau nyatakan perkenanan-Mu atas setiap kami. Dan tiba-tiba Mazmur itu keluar dari hati yang punya gelora, sangat kuat mencintai Engkau, Tuhan. Dan seakan-akan Engkau tidak mau kami berhenti menyembah-Mu. Tuhan, Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Engkaulah yang terutama di hidup kami. Dan kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Saya lihat pendahulu-pendahulu yang hadir malam hari ini, yaitu pahlawan-pahlawan Tuhan yang sudah pulang kembali ke surga. Ya ampun, mereka hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabbana puji hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Engkau Tuhan dan Rajaku, Yahweh Elohim.
Yesua Hamasiah, Ruang Makades. Baik Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami percaya sore hari ini ada suatu misi yang sangat berarti, sangat penting dalam hidup kami. Bukakan, singkapkan pewahyuanmu yang baru Tuhan. Biar rohmu yang menguasai seluruh hidup kami. Taruh setiap perkataanmu dalam lidah bibir hamba. Hikmah pewahyuan yang terus digali lebih dalam lagi. Menyatakan kekudusan dan kemuliaan yang siap diimpartasikan kepada pahlawan-pahlawan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Saya tidak tahu ada seorang yang sudah manula dan Tuhan katakan dialah pendahulu di tempat ini. Dan dia hadir saudara. Mungkin yang tahu cuman Ibu Yanti ya. Oke. Jadi saudara terkasih, sungguh luar biasa. Saudara tahu nggak tamu kehormatan kita selain Tuhan? Pak Yusak, Pak Petrus, satu lagi Pak Daniel, ya saudara ya. Mereka hadir karena Raja itu sedang datang di tempat ini. Saudara, saya katakan, ketika aku dalam hadirat Tuhan, jangan kau bengong, jangan kau bermain-main. Kau nggak akan pernah tahu siapa yang datang, siapa yang bicara. Ingat saudara peristiwa Emmaus? Ketika Yesus menghampiri muridnya, murid-murid ini nggak ngerti siapa yang bersama dengan mereka. Bahkan yang berbicara kepada mereka. Mereka nggak sadar kalau itu Yesus. Saudara, ketika hati kita tidak ada connecting dengan Tuhan, kita nggak akan nangkep apa-apa, kita nggak akan tahu. Tapi kalau kita fokus dengan Tuhan dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mata rohani kita, mata iman kita, bahkan telinga kita, semua selaput-selaput yang tertutup itu terbuka. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kalau hadirat perkenanannya itu turun atas kita, itu dahsyat. Sebab itu kita tidak bisa bermain-main dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa ogah-ogahan, karena itu nggak menghormati Tuhan. Untuk apa kita datang ke tempat ini jauh-jauh, buang waktu, buang tenaga, dan ujungnya kita datang kosong, kita pulang dirongrong setan. Saudara, ketika datang kepada Tuhan kita harus bawa korban. Korban itu adalah segenap hati kita. Kita datang kepadanya. Kita datang merindukan Tuhan. Apapun keadaan kita, mari belajar utamakan ketemu dengan Tuhan. Saudara, nggak usah pusing masalahmu, nggak usah pusing pergumulanmu. Ketika kau menabur, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, menyenangkan Tuhan, apapun keadaanmu, Dia akan jauh lebih memberikan yang kau pikirkan, yang kau perlukan. Amin. Belajar saudara, menabur yang prioritas, maka Tuhan akan memberi kau tuaian yang prioritas. Oke. Saudara tahu, iblis itu nggak pernah takut saudara ke gereja, bahkan nggak pernah takut saudara melayani. Iblis takut kalau sudah buka hati dan connecting dengan Tuhan. Kalau sudah dalam hadirat Tuhan itu harus ada kegilaannya, saudara. Ya. Kegilaan di dalam Tuhan membuat Tuhan itu enggak tahan, saudara. Saudara tahu ketika tabut itu harus kembali ke tempatnya, Daud melepaskan jubah keagungannya. Bagi Daud jubah itu gak penting. Yang buat dia adalah jubah kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Makanya Daud hampir setaraf dimuliakan seperti Yesus. Dia raja nomor 2. Karena apa? Daud bukan orang yang tidak punya kelemahan, saudara. Bukan orang tidak punya kekurangan. Apapun kelemahan kekurangan Daud, Tuhan gak peduli, saudara. Karena yang Tuhan lihat adalah di mana hati Daud selalu berpaut, dan Daud tidak pernah pusing dengan apapun yang Tuhan percayakan, yang Tuhan utus
terus, bahkan Tuhan mandatkan apapun dia selalu katakan, yes, oke Tuhan. Daud tidak pernah punya pertimbangan ketika raja di atas segala raja. Mau dia lakukan apapun sekarang. Bahkan di tengah Siklag, yang dimana dia mau dilempari batu dengan prajuritnya, dia tetap merendahkan diri. Dan dia tidak membuat hatinya pahit. Tapi dia sadar ada Tuhan yang sanggup membukakan jalan. Saudara terkasih, mengasihi Tuhan di waktu kita aman, nyaman, itu gampang. Tapi bagaimana mengasihi Tuhan di tengah gelombang dan badai, bahkan di padang gurun? Itu keputusan saudara. Tapi disitulah perkenanan itu boleh terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hatimu terus tetap ya sekedar datang, sekedar memuji, sekedar, jangan heran, puluhan tahun duduk di bangku gereja, engkau pun akan menuai segalanya cuma remah-remah. Mending kalau dapat, kalau nggak dapat. Mari saudara, hidup ini punya keputusan. Kau mau ingin dan menjadi seperti apa? Ya, saudara terkasih, saya mau saksi sedikit. Saya ini paling nggak suka musik dangdut. Buat saya tuh mau muntah kalau musik dangdut itu. Apa sih kampungan norak banget gitu. Dan saya paling gitu saudara. Tapi satu kali saudara, Tuhan bilang, yuk lagu dangdut. Hah? Waduh saudara. Waduh, ini seperti ludah dijilat kembali saudara. Kenapa Tuhan bilang menghibur mereka? Pada saat itu saudara, kami KKR di pulau-pulau, kami 12 gerbang, kami ke pulau-pulau saudara. Saudara terkasih, mau nggak mau, saudara ya udahlah Tuhan. Wow, seperti hati bergejolak. Saudara, dan iblis bilang gini, lu jilat muntahmu sendiri, lu jilat muntahmu sendiri. Waduh, kepala seperti mau pecah saudara. Ini gimana? Saya dalam hati ini ya, mudah-mudahan pemusik gak bisa, mudah-mudahan pemusik gak bisa. Ini jahat saudara ya, nah tapi jahat saudara ya. Tahu gak, lo polisi bilang gini, jangan mereka-rekakan kejahatan. Langsung saya ampun saudara. Saya bilang, biar musik saya ramah saudara. Mau gak mau saya datangi, you bisa dangdut gak? Saudara yang pemain keyboard, oke? Yang drum, jangan bawel, kalau gak bisa turun kamu. Saya bilang gitu saudara. Saudara kasih, oke. Saudara, lagu pertama apa saudara? Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Ser. Nah, saudara, sampai ser-sernya pun Tuhan ajarin saudara. Gak percaya sudah. Tuhan bilang gak asik kalau gak pakai ser. Masya Allah Tuhan. Ditambah lagi asik. Oh, saudara ya. Benar saudara, yang di bawah itu, waduh, anak-anak muda. 400 anak muda saudara, waduh, sampai kita 3 jam cuma nyanyi, menyembahan, cuman praise saudara. Itu pun mereka nggak mau berhenti saudara, sampai naik ke panggung saudara. Saya bilang, jangan nafsu, balik. Langsung mereka balik. Dan ketika firman disampaikan, bla-bla dan hartaku, saudara, setelah hartaku saudara, lah kan saya kan nyanyikan kemenangan. Wah, mereka keranjingan lagi, nggak mau berhenti saudara. Wow, pada orang luar pulau saudara, pedalaman ngerti more saudara ya. Wow, keren Tuhan ini saudara. Dan ujungnya 1:30 baru selesai. Dari jam 6 sore. Ngeri nggak itu saudara? Pulang di KKR. Saudara, wow saudara ya. Sampai pemain musiknya, ampun saudara, apalagi pemain drumnya, wah itu kan ekstra saudara ya. Dan itulah Tuhan, kegilaan. Saudara tahu, nggak ada orang yang dijamah, mereka dilawan Tuhan, muntah, berapa. Dan saudara tahu, waktu kami KKN, itu petir, hujan kan mau turun, kita doa dan belas sampai hujan nggak bisa turun, tapi petirnya tuh turun sampai ke panggung saudara. Itu kalau dekat jebret langsung kena saudara. Loh kok pada waktu itu saudara, seperti orang tadi, mundur. Saya bilang ngapain? Padahal kita memulai saudara. Jadi itu orang mundur dulu. Saya begitu mundur saudara, baru mau menghadap ke keyboard, saya mau kasih kode, tiba-tiba
Dak! Semua orang teriak, saudara. Tapi puji Tuhan gak ada korban. Dan saudara tahu gak, tiba-tiba ledakan di roh saya. Kurang ajar iblis. Awas kamu iblis ya. Wah, tambah saudara. Ayo bangkit berdiri semua. Waduh saudara. Langsung semua yes. Waduh, kita langsung press. Enggak ada worship-worsipan saudara. Hajar iblis habis-habisan saudara. Dan itu orang gila semua sekarang. Saudara terkasih, awalnya kami ditentang. Enggak boleh KKR. Kita doa. Dan jalan itu terbuka. Dan ujungnya yang melarang, yang bikin panggung saudara. Beri komen bagi Tuhan. Wow. Kepala desanya yang melarang, dia juga yang mengepalai untuk bikin panggung. Dan dia bikin yang gede banget saudara. Ya. Saudara terkasih, itulah contoh ketika kita menyambar kegilaan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu kenapa sih? Bukan perkara gilanya ya saudara. Ini gila dalam tanda kutip saudara. Saudara di luar jangan gila saudara ya. Artinya gini loh, ketika kita melepaskan gairah sukacita dan kegirangan yang daripada Tuhan, saudara terkasih, jangankan saudara ya, bebanmu, sakitmu lenyap saudara. Bahkan roh jahat yang ada padamu keluar. Karena dia nggak tahan dalam hadirat Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya saudara. Roh jahat itu membelenggu orang-orang yang suka menyembah Tuhan, suka masuk dalam Tuhan tuh nggak ada saudara itu dalam kamus. Jadi kalau ada yang stres, lempong, saudara ya, tekanan batin, saudara kurang bersorak-sorak, itu Yorce yang ngomong gitu saudara. Saudara terkasih, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-14. Oke. Saudara, judul firman Tuhan pada malam hari ini, Man of God, saudara. Yes, gitu saudara. Yes. Ya, sudah terlambat saudara. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerimanya. Ini berarti tanda di mana Paulus ini punya sikap yang merendahkan diri di hadapan Bapa. Saudara, dan ini menyatakan Yesus yang diterima saudara. Dan 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu olehnya di dalam batinmu. Saudara, Paulus bersyafaat, Paulus berdoa supaya Yesus saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara, itu kemuliaan seperti apa maksudnya saudara? Kemuliaan itu bicara kuasa yang tidak terbatas saudara. Menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya yang di dalam batinmu. Saudara, saya mau kasih pengertian ini. Jadi Paulus itu bersyafaat ya, supaya Tuhan Yesus kan berdoa bersyafaat buat kita sampai hari ini saudara. Percaya? Dia bersyafaat buat kita semua, orang-orang yang dicintai, yang ditetapkan Tuhan. Dia bersyafaat dan Paulus berdoa supaya kemuliaan Tuhan itu diturunkan pada orang-orang yang dimana Tuhan pilih, yang dimana Tuhan tetapkan, supaya mereka dikuatkan terima kemuliaan. Karena saudara kasih, kemuliaan itu bukan murahan. Kemuliaan itu bukan comberan. Kemuliaan itu ada harga yang harus dibayar. Penderitaan, air mata, pikul salib, itu kemuliaan. Artinya kita rela meletakkan apapun yang Tuhan mau dan kita nggak mikir dua kali. Kalau kita sampai punya kemampuan di situ, artinya kemuliaan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita pada saat kita memutuskan, ya Tuhan saya mau, dan pada saat sudah bertindak, maka kemuliaan itu akan menjadi turun atas hidupmu, sehingga kau punya kekuatan yang di dalam Tuhan. Oke? Ya. Saudara terkasih, sebetulnya beberapa hari yang lalu saya juga lagi pelayanan juga menyampaikan ayat ini, tapi saya merasa yang ini lebih dalam lagi saudara ya. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan ini, sebenarnya ini dari sekolah Cita Hati saudara. Mereka minta saya melayani firman dan mereka kasih ayat ini.
Dan saudara, semalaman saya nggak tidur dengan ayat ini. Ini maksudnya apa Tuhan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sampai benar-benar saya nggak tidur, saudara. Saudara, singkat cerita, pada saat sampai mulai disampaikan firman Tuhan di pertengahan mulai ayat ke-18, saya bilang gini, kalian ini ya cari gara-gara. Cari gara-gara kasih ayat ini nih sekarang nih ya. Nih silakan dibongkar sama Tuhan. Saudara, karena itu ke sekolahan buah hati, cinta hati, dan semua berorientasi di hati. Jadi saya bilang, pengajar-pengajar sini ya, jangan hati kalian gak beres sama Tuhan. Jangan hatimu melayani ya, karena duit. Dari mana melayani? Kau mengajar. Murid-murid yang kau ajar itu harus kau impartasikan semua yang nilainya itu Kristus. Kau punya sebuah tanggung jawab. Dan singkat cerita kalau dibongkarlah semua dan bla bla. Lalu cuma mereka menangis. Saudara terkasih, dan saya merasakan ini lebih dalam lagi. Kenapa? Karena saudara beda. Saudara orang yang sudah cukup dewasa, bahkan sangat dewasa. Jadi kelasnya beda, levelnya beda. Ngerti nggak ini? Ngerti ya? Jangan sudah memandang saya penuh curiga gitu loh, saudara ya. Belum dia apa-apa yang belum dihajar. Persiapkan hati dulu. Oke. Yuk. Ayat yang ke 17 ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Ini mulai sesuatu. Saudara katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala, 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh iman kita percaya, kita yakin Yesus itu ketika kita percaya, maka secara otomatis Yesus itu tinggal. Kalau tadinya rohnya yang tinggal, saudara. Tapi karena kita kita yakin, saudara, maka yang tinggal itu kekuatan dan kemuliaannya di dalam kita. Dan ketika kekayaan dan kemuliaannya tinggal di dalam kita, itu yang terus merobek semua kedagingan kita. Itu yang terus membabat habis hati kita. Itu yang terus membersihkan semua menoleh-noleh sampai didapati kita tidak ada lagi unsur-unsur kedagingan dan keduniawian. Itu saudara, man of God, semuanya dieksekusi yang di dalam kita. Saudara terkasih, kemarin doa pagi kapan ya? 2 hari sebelumnya, yang dimana saya khotbahkan tentang dimana Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah. Dan ketika Petrus berkata, tadi malam juga encounter ya, lihatlah padaku. Itu maksudnya Petrus apa sih? Jangan minta sedekah, jangan minta mujizat, jangan minta pertolongan, tapi lihatlah di jiwa, di rohku, aku akan impartasikan kuasa ini. Maka detik itu si lumpuh ini bangkit dan meloncat. Tuhan mau bukan sekedar kasih berkat recehan, bukan sekedar terobosan, tapi jiwa roh Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasanya dalam hidupmu. Sebab itu tadi kita nyanyikan, bangkit gereja Tuhan, bangkit. Saudara perhatikan, semenjak kapan COVID itu langsung semenjak masuk Desember. Betul? Sampai orang-orang tetangga kita bilang, wow, Natal punya pengaruh besar. Siapa yang bawa pengaruh besar? Orang-orang yang hatinya selalu punya gelora dengan Tuhan. Itu yang membawa gelombang untuk mempengaruhi kota, mempengaruhi bangsa. Sekalipun kau nggak banyak, Tuhan nggak butuh orang yang banyak. Walaupun cuma sedikit, tapi sepakat dengan Tuhan bilang cukup. Karena Tuhan itu yang punya kuasa. Saya nggak tahu, di tempat ini selalu spesial. Selalu dibukakan sesuatu yang dalam.
Tadi sempat saudara, anak rohani saya bilang, Ngono, mami kan cuma firman ya, saya cuma senyum. Jangan harap kalau saya cuma firman. Mereka selalu pakeko, saudara ya, paket ekonomis, saudara ya. Saya nggak apa-apa Tuhan, saya nikmati, saudara. Padahal saudara, sampai tadi waktu di mobil Tuhan bilang diam ya, nggak boleh diajak bicara. Maka tadi saya begitu duduk langsung saya tutup mata. Kenapa kalau saya buka mata pasti ada yang ngajak ngomong, saudara. Jadi ini bukan sok-sokan, saudara. Tuhan tuh tadi siang bilang gini, ingat nggak dulu kamu awal-awal pelayanan, kalau sudah mau berangkat pelayanan, dari berangkat jebret di mobil walaupun keluar kota berjam-jam puluhan jam, nggak ada yang boleh ajak bicara. Kenapa saudara? Karena sedang menetralisirkan tempat Tuhan itu bicara. Sedang memutuskan di mana Tuhan itu akan beracara di hati saya, di mulut saya, di hidup saya. Jadi please harus disteril, saudara. Dan saya sempat 15 tahun lakukan itu. Lama-lama karena roh sungkan, begitu diundang diajak ngobrol, Bu Mindang, iya, lama-lama saudara kepancing ngomong, saudara. Tapi Tuhan bilang, yuk kembali ke dulu, kembali seperti dulu. Makanya saya bilang, jangan diajak bicara ya. Jadi kalau ke depan saya datang, please dengan mohon hormat, jangan diajak bicara. Kalau sudah terserah mau diapain, dunia punya tidak apa-apa. Karena saya harus mempersilahkan raja, tempatnya harus di steril dulu supaya nggak terkamiri. Saya jadi ingat tiba-tiba ini ya, kenapa tadi Pak Yusak itu datang. Saya ingat waktu di Jepang. Waktu di Jepang, Pak Yusak ini lagi khotbah, khotbah sih belum naik. Saya kira-kira duduknya tuh kira-kira bangku deretan keempat dari Pak Yusak. Tuhan bilang gini, duduk di sebelahnya. Waduh Tuhan, saya ini kadang nggak suka ya memburu hamba Tuhan. Bukannya apa? Saya takut salah. Saya takut salah, saudara. Siapa suruh kata Tuhan gitu? Waduh, amsyong saudara ya. Kedua tuh menjaga motivasi. Jangan sosok hurapi. Apa saudara hurapi? Saudara sayur hurapi itu saudara. Salah kira itu enggak punya tanggung jawab, enggak punya resiko minta diurapi. Satu, tanggung jawab itu dituntut iblis. Kedua, kalau yang ngurapi oke, nggak apa-apa. Yang ngurapi lagi ngeri saudara. Jangan coba-coba saudara. Kalau Tuhan nggak suruh, walaupun kau kelihatannya wah ini orang keren banget, urapannya dahsyat, jangan tertipu oleh mata. Kadang bukan salah hamba Tuhannya, tapi Tuhan lagi nggak berbicara sama beliau. Jadi jangan cari-cari saudara. Jadi kalau saya ditanya orang, Bu, ada pesan Tuhan? Nggak ada. Terus ngambek, ini orang goblok ini. Emang kamu mau aku mengada-ngada? Loh kalau saya bilang nggak ada kan harusnya thank you ya Bu ya, kan gitu harusnya. Tapi kan orang Tuhan izinkan juga ini orang rendah hati atau tinggi hati atau melayang hati, nggak tahu saudara. Jadi itu. Nah ini saudara tiba-tiba Pak Yusak bilang gini, aku juga seperti itu, nggak suka banyak mulut kalau lagi mau pelayanan. Tapi hati saya bilang gini, engkau juga kalau pelayanan juga suka diem. Jadi Pak Yusak itu adalah tiba-tiba saya suruh di sebelahnya, dan tiba-tiba begitu saya duduk langsung Pak Yusaknya langsung kan khotbah, setelah khotbah tuh bilang, tunggu sini jangan beranjak. Aduh deg-degan juga saudara, kan tahu sifat Pak Yusak tuh cuek-cuek dingin gitu. Nah saya kalau cuek-cuek dingin tuh kayak gimana gitu, rodo image saya tuh gitu saudara ya. Karena itu kesombongan dulu saudara ya. Tapi kamu mau gejek kesombongan itu saudara. Tunggu di situ. Saya bilang sama Jen, tunggu sini ya, tunggu Pak Yusak. Oh yes mami. Dan hati saya tuh yes tunggu aja deh ya. Saudara sampai pokoknya Pak Yusak mulai turun dengan gaya santainya gini dan duduk gini. Dan bilang, tunggu nanti, ya Tuhan. Dalam hati, mudah-mudahan Tuhan berubah pikiran ya. Dalam hati saya saudara ya. Kalau saya lihat beliau, Tuhan spiritnya sangat dingin banget. Dan bilang gak apa-apa, dingin mesinnya, yang penting gak beku kata Tuhan gitu. Saudara kasih udah selesai dan Pak Yusak mau berdiri. Saya tuh sudah
Tuhan, ayo. Om. Lapo, ket mang meneng wae. Terus saudara, belum apa-apa sudah gampang saudara. Loh gitu ngomong apa sih Pak? Udah saudara. Apa bahasa Jawanya duduk tuh gimana? Ya duduk gitu ya, pokoknya saya bahasa Indonesia aja. Duduk. Ya ampun Tuhan, ya orang sadis banget. Aduh Tuhan, dia bilang, saudara, saya duduk, beliau duduk. Coba gini toh saudara. Wis. Saudara, apa ini saudara ya? Dalam hati, wah antik orang ini. Tolong, hus, oh ampun Tuhan. Kan antik, unik dan menarik saudara ya. Tapi dari situ setelah saya berjalan waktu, saya nggak ngerti dan tiba-tiba satu kali waktu beliau meninggal, itu saya bisa merasakan rohnya saudara. Seakan dia bicara gini, kalau nggak penting jangan bicara. Itu jelas sekali suaranya saudara. Saya tuh ngalamin itu 2 orang, satu Pak Yusak, yang satu nih Pak Petrus aku. Next saya akan cerita. Nah saudara, kebiasaan beliau juga gitu, kalau mau pelayanan diem, nggak mau diajak ngomong. Betul? Yang sudah tahu pasti tahu. Dan Tuhan mau saya kembali seperti itu. Kenapa? Kalau menyediakan wadah untuk tempat Tuhan itu nanti bicara. Iya, nggak semua orang seperti ini saudara. Orang itu pasti beda-beda. Kita nggak bisa bilang, oh aku mau seperti dia, nggak bisa. Yang maksudnya saya adalah ketika saat itu Tuhan itu membuat Pak Yusak mengimpartasikan warisan itu. Apa warisan yang Pak Yusak berikan yang saya terima? Pertama kali saya ke rumahnya saudara, itu juga nanti lah next nanti nggak nyambung. Intinya gini saudara, Tuhan kasih saya itu gini, saya bisa duduk diam berapa jam yang Tuhan mau, saya kuat. Yang kedua, puasa berapapun, bahkan 40 hari 40 malam, Tuhan juga kasih kekuatan. Ketiga, saya ini orangnya susah bicara kalau nggak di duluan yang ngomong gitu ya. Saudara mama sama saya nih ya, berjam-jam gitu di mobil. Jangankan sama orang tua saya, sama saya orang tua saja, sama ibu saya. Kalau nggak diajak ngomong, saya ini nggak ngomong karena saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kadang-kadang berusaha untuk ngomong, susah ya Tuhan. Saya sampai sempet ya pernah stres karena ngomong apa ya Tuhan, mau basa-basi nggak bisa, tapi mau ngomong apa juga nggak ngerti. Ternyata berjalan waktu, memang Tuhan yang setting seperti itu saudara. Ya masing-masing orang itu beda-beda. Itu salah satu saya mewarisi itu dari beliau. Ya, saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan. Saudara, jadi dikatakan sehingga oleh imanmu, keyakinanmu, Kristus itu diam di dalam hatimu. Jadi sekarang coba bayangkan, Yesus, karena kau percaya, itu roh Tuhan, ya, roh Tuhan dan pribadinya, karakternya, sifatnya turun dalam hidup kita. Kalau lihat Paulus, yang dulu Saulus, seketika ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Sakyus, seketika ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Wanita Samaria, seketika ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia sudah memang langsung settle dengan hati Tuhan. Gak banyak mikir. Saudara, ternyata keuntungan ketika kita jadi orang yang yes dengan Tuhan, itu enak saudara. Connectingnya itu seperti matinya, langsung gitu saudara. Untuk proses, ya udah kita lewati, tapi beda dengan ketika Tuhan ketok-ketok pintu, terus kita dari dalam bilangin, ada apa Tuhan? Ya gini loh, aku tuh mau kasih tawaran ke kamu. Apa yang berat nggak? Kira-kira seperti apa? Waduh saudara, kadang-kadang sulit orang gitu, tak ke saudara, kamu Tuhan atau kamu siapa gitu ya? Jual mahalnya. Sering saudara saya ketemu orang-orang gini, tanya, Bu Tuhan ada pesan apa? Bu Tuhan mau bicara apa? Tapi ujungnya ketika Tuhan bilang gini, Tuhan mau sesuatu dalam hidupmu. Bentar. Sesuatunya gimana dulu Bu? Ilah. Karena ada juga orang berbondong-bondong, Bu, saya ingin mendengar suara Tuhan. Bu, ada pesan Tuhan apa? Ketika disampaikan langsung wajah seperti singa yang meledak. Wah, mau makan saya saudara.
Saya bilang, siapa yang tanya? Siapa? Saya sampai nyanyi, kau yang mulai, kau yang gara-gara. Nah, ia datang ke rumah, tanya pesan Tuhan, tanya apa maunya Tuhan, begitu ceritakan, mau marah sampai matanya meletus, sampai mukanya merah, saudara. Saya bilang, ini kalau saya bisa dimakan, saya dimakan ini. Saya nyanyi lah, saudara. Kau yang mulai, kau yang gara-gara, cepat keluar, pintu sudah dibuka. Saya keketan, saudara. Langsung dia benar-benar keluar. Gila amat Tuhan. Wah, puji Tuhan saya, saudara. Sampai ya saudara ya, sampai saudara pembantu saya tuh, ada apa nyonya? Keluar, ada apa? Ada orang gila. Saudara. Gemes saya, saudara. Marah-marah, gebrak meja. Wah, ini rumah saya, dia berani gebrak meja. Kalau di rumahnya mungkin saya dilempar kursi kali, saudara ya. Wah, saudara, ada banyak orang yang suka tanya-tanya tapi nggak siap dengan suara Tuhan. Betul apa betul? Betul. Iya, saudara sendiri jawab. Oke, lanjut. Ayat ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara perhatikan garis bawahi, bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapa orang kudus? Yang tadi sudah datang. Orang kudus itu rasul-rasul. Pemula rasul-rasul. Orang kudus itu siapa? Orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya totalitas dan waktu dia pulang kemuliaan Tuhan itu nyata. Saudara, bukti apa kemuliaan Tuhan? Tuhan itu nyata. Waktu Pak Yusuf meninggal, sangat pengaruh sekali dampaknya. Bahkan yang mengiringi banyak banget. Waktu Pak Petrus meninggal, seluruh Semarang berduka. Bahkan sampai pengaruh di supir taksi, warung-warung, tukang becak, saudara. Itu kemuliaan. Itulah orang-orang kudus, saudara, yang sudah memenangkan pertandingan. Ingat, firman Tuhan berkata, di dalam gelanggang pertandingan berapa yang menang? Ya, 1. Artinya sadar, saingan kita itu berat, sangat berat. Jadi artinya jangan pernah main-main dalam gelanggang pertandingan. Jangan gak fokus. Ketika engkau gak fokus, engkau lengah, engkau tertinggal jauh. Tapi iblis di akhir zaman ini, saudara, COVID sudah selesai. Datang lagi yang baru, tapi tidak terlalu berdampak. Dan iblis tidak kurang akal. Dia mulai bermain-main dengan strategi baru, dengan boneka arwah. Saudara terkasih, bicara boneka, saya sudah mungkin kurang lebih 17 tahun saudara menyelidiki akan spirit yang ada di dalam boneka. Pada saat itu masih orang nggak ngerti tentang boneka arwah. Saudara kira boneka-boneka yang dibuat di Jepang, di Korea, di Thailand, saudara, itu nggak ada spiritnya? Sangat ada. Berapa persen? 100% itu ada. Lukisan-lukisan. Nggak usah luar negeri, dalam negeri, Bali, Toraja, Indonesia. Karena Indonesia ini tanahnya tanah mistik. Jadi nggak heran, saudara. Saudara kasih, iblis mulai pakai yang lain, membuat manusia ini bagaimana menjadi error di atas segala error, saudara ya. Nah, saudara, yang diserang nanti bukan anak-anak kecil senang boneka, yang tua juga gila. Saya beberapa hari ini mempelajari tentang itu, spirit itu. Unsurnya dari mana? Dampaknya seperti apa? Dan kenapa orang-orang yang bisa masuk dalam hipnotis seperti itu? Orang-orang yang seperti apa yang kena hipnotis seperti itu? 1, orang yang depresi, orang yang broken, orang yang punya kelainan seks.
dan orang yang mengalami banyak kepahitan. Saudara terkasih, orang-orang seperti inilah. Saudara, belum lagi tahap anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini kan polos. Ya, dia nggak ngerti. Saudara terkasih, dan iblis itu dengan strategi-strategi yang baru. Nanti ada kan, setelah pertengahan tahun akan ada strategi baru lagi selain boneka. Jadi artinya saudara, bayangin ya, bayangin kalau Indonesia itu penggemar boneka arwahnya semakin banyak, bayangin semakin kotor nggak spirit Indonesia ini? Ngeri sekali saudara. Bahkan ada spirit boneka yang dihembuskan dengan kenajisan. Serius. Jadi orang itu begitu ketagihan dengan seks. Saudara, spiritnya macam-macam saudara, macam-macam. Perceraian, spirit kenajisan, kemarahan, bunuh diri, macam-macam. Apalagi kalau udah ada unsur hatinya sudah mengalami sesuatu yang luka, ini akan mudah saudara. Makanya saudara di sini ya, yuk kita harus sadar diri, kita jangan sampai hati kita itu kenapa-kenapa. Jaga hati, jangan kau nodai, saudara. Artinya yuk kalau ada kemarahan kecewa kepas. Tapi bagus loh saudara. Ya, semakin Tuhan tuh mendisiplin kita untuk jadi orang yang selalu menjaga hati. Supaya apa saudara? Bukan cuman bersih, tapi ketika kau kudus, maka Tuhan itu akan selalu bertakhta di hatimu. Maka saudara, Tuhan yang berperang ganti kau cuman duduk manis dan cantik. Enak kan saudara? Serius. Kalau roh Tuhan sudah di dalam sini, kita cuma diam, Tuhan bereskan semua. Saudara kasih, mari hari-hari ini belajar mendeteksi keadaan, menganalisis keadaan ini dunia lagi gimana ya. Ketika kita serius terus mencari tahu dengan Tuhan, kita adalah orang-orang dunia bilang bisa menerawang saudara. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan. Karena apa? Karena engkau menggalinya dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membukakan, menyingkapkan sesuatu bahkan yang belum terjadi, engkau sudah diberitahu. Dan kedua, setidaknya engkau akan terluput, saudara. Saudara, aneh ya, waktu di sini terakhir bicara tentang tudung covenant. Gak lama Tuhan suruh saya juga bikin jemaat juga seperti itu. Saya bilang ini ketularan atau impartasi gitu ya. Saya bingung saudara ya. Saya bilang sama Pastor Robert, bilang oke, sepakat kami lakukan. Dan ternyata saudara, hari-hari ini Tuhan, saya selalu lihat di alam roh itu semua anak-anak Tuhan yang dikhususkan, dibedakan tuh selalu semuanya itu pakai tali, pakai tudung. Kemana-mana tuh ada tudung Tuhan. Dari yang gak ngerti apa-apa, dari yang polos, dari yang tua, semua ada tudung. Kata Tuhan gini, ini orang-orang yang kuluputkan, ini orang yang kubedakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara terkasih, tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu Tuhan tuh melakukan karya-karya yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan Dia menguasai hidup kita dengan kemuliaannya saudara. Sebab itu jangan rohmu tertidur saudara. Jangan rohmu tertidur. Dan jangan hatimu cemar dengan kebencian, kecewa, luka apapun. Saudara, saya tuh sering ngomong sama pekerja. Kalau sudah Tuhan bilang, hatimu, ini stop. Jangan banyak alasan. Tuhan paling gak suka alasan. Cuma satu yang kamu petik. Segala sesuatu seizin Tuhan. Titik. Jangan banyak alasan. Terutama yang sering gambar-gambar saya jadi itu si Jamie saudara. Kenapa? Dia calon pemimpin. Jadi kalau saya nggak ada, dia yang mewakili saya. Lah masa pemimpin letoy? Nggak bisa digambar habis, diinjak, bahkan set. Ya saudara, supaya apa? Teruji mentalnya. Seorang yang kuat. Jadi kalau sini lembek-lembek, itu begitu dong. Wah, dia kambing bukan domba. Kambing itu kan ada tanduknya. Ya.
Jadi kalau mau tahu you domba ketika diajar, bah, ikut terus saudara. Ya, Tuhan gembalaku, takkan kekuranganku. Asal apa? Engkau ikuti gembalamu. Jangan bilang, Tuhan ada gembalaku, takkan kekuranganku, tapi kau kemana-mana seperti apa saudara? Kambing. Dimarahin di embek. Belum dipelai sudah embek. Belum diapa-apain saudara. Udah embek saudara. Saking Tuhan kembali, kalau saya kembali setendang, bang, saudara ya. Saya ini orangnya was. Sekarang aja sudah banyak bertobat. Puji Tuhan, Pak Santosa ketemu saya sudah banyak bertobat. Kalau dulu, tak unyeng-unyeng saudara. Kemuliaannya itu saudara ya. Saudara ini soalnya best friend ya, saudara nggak apa-apa. Saya ngomong apa, saya tampar-tampar dia, silahkan gitu. Tapi nggak tahu pulangnya ngerutu apa. Enggak lah saudara ya. Oke saudara, saya ini ngerasa kalau di sini tuh jujur ya Tuhan, ada apa sih di sini selalu spesial banget. Tapi Tuhan tuh sedih. Menurutmu spesial nak? Mereka sebagian bilang biasa aja kali. Serius saudara. Ya nggak ngerti udah saudara. Yang ngerti mengertilah saudara. Oke, kita akan sambung lagi saudara. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Artinya gini loh. Dikatakan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Contoh saudara. Lawang dia Tuhan loh. Lah ngapain turun ke bumi? Jadi hamba, disiksa. Ngapain gitu loh? Kurang kerjaan. Itulah kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Lo ngapain dia tinggalin tahtanya demi si combret-combret seperti kita ini? Ngapain gitu loh? Bukankah dia itu Tuhan yang bisa berkuasa? Dia perintahkan malaikat, dia perintahkan siapapun untuk melakukan sesuatu yang dia mau. Tidak, dia sendiri yang meninggalkan tahta kemuliaannya dan turun ke bumi menjadi yang paling hina demi menyatakan I love you. Saudara, siapakah aku ini? Kenapa dia berkorban segitunya? Ini kan gak masuk akal. Tuhan kok jadi manusia. Makanya saudara sepupu kita bilang orang Kristen gila. Mana ada Tuhan jadi manusia? Itu karena apa? Rohnya gak nyambung saudara ya. Jadi gak bisa ngangkat. Karena hikmatnya itu tak terselami, kasihnya dalam, tak bisa diukur. Jadi nggak bisa otak kita yang sangat terbatas mikirin Tuhan tuh nggak bisa. Dan itulah yang dikatakan kasih itu tanpa batas, melampaui segala pengetahuan. Artinya, ketika kau ditampar pipi kirimu, kau berikan apa? Nah itu, ngerti ya? Mulai ngerti ya? Ketika diminta bajumu, kau berikan? Jubah. Iya. Ketika diminta hartamu, kau berikan. Aduh saudara, ketika kau diminta kantongmu, kau berikan depositomu. Nanti dulu Tuhan saat gue belum tiba. Saudara, ngomong gampang ketika diperhadapkan. Saat gue belum tiba. Saudara, itu contoh kasih yang melampaui segala akal dan pikiran. Saudara, dunia ini butuh fakta, butuh realita, bukan butuh teori saudara. Tentang kasih, dunia ini butuh fakta, gak butuh teori saudara. Contoh, ketika kita bilang kasih, tapi kita selama nggak berbuat apa-apa, kita cuma diam di rumah nggak bikin apa-apa, kita makan di restoran yang enak-enak, kita nggak bikin orang lain, katanya kasih. Saudara, ketika orang-orang pembantu kayak siapa di rumah, saya tanya di sini, ada nggak di sini yang pernah kerokin pembantu, pijitin pembantu ketika dia sakit? Halo, ada nggak? Katanya kasih. Kasih itu ketika pembantu kayak nggak enak badan. Kamu kenapa? Nggak apa-apa bu, udah minum obat kok. Ayo sini. Saya bawa ke kamarnya. Ayo duduk. Nggak usah bu. Ayo duduk. Kalau nggak saya perkosa kamu ya. Artinya saya bukain bajunya gitu, saya kerokin maksudnya. Gitu. Nih nyonya tuh kejem, sadis banget gitu. Cepat.
Mumpung saya belum berubah pikiran. Ya. Sudah saya kurang. Wah, sampai ungu semua saudara. Kamu katanya nggak apa-apa nih, gimana kalau sakit ini? Iya Bu, tapi kan saya sungkan. Drama lagi saudara. Sudah, diam dulu. Apalagi Bu, saya pijitin, saya urut. Aduh Bu, jangan diam. Mungkin dalam hatinya, lebih dalam lagi. Lebih dalam, pasti kalau di dalam lebih lama Pak. Lebih lama belum tentu lebih dalam masih lama Pak. Saudara terkasih, dan dia sampai nangis. Masih sakit kamu? Kenapa nangis? Enggak Bu, saya belum pernah lihat ada orang yang unik, menarik, dan antik saudara. Antiknya kemana-mana lagi saudara ya. Kita tidak mau dipaksa, nipu yang mau paksa saudara. Tapi nggak apa-apa, itu kan baik saudara. Sampai saya punya suster. Sus, sakit? Enggak Bu, sudah duduk. Saudara, ada apa Bu? Duduk. Saya grogi. Aduh Bu, sudah diam. Ya. Aduh Bu, kenapa? Enggak apa-apa Bu. Pasti dalam hatinya gini, Bu, lebih lama lagi. Saudara terkasih, saya ini memang tipe orang nggak bisa. Halo, saya gombal nggak bisa saudara. Ya, saya tuh nggak bisa basa-basi kayak Pak Santoso gitu. Yo, Bu ya Pak, saya apa Bu? Ya Pak ada maunya pasti saudara. Bu gini Bu, saya tahu lagunya dia itu saudara. Kental banget lagunya. Kalau Bu Ayu beda lagi, Bu. Satu kata aja, Bu. Saya ngerti maksudnya. Apa artinya Bu itu, saudara? Saudara terkasih, kita tuh belajar ya, bagaimana kenal sama Tuhan, reaksi Tuhan, suara Tuhan lewat sekeliling kita itu loh. Walaupun dia kayak kunyuk saudara ya, mangkalin kita, ngeselin kita, tapi belajar mengerti suaranya. Kita hai gitu, hanya harus ngerti hai itu apa. Keluarin dong dompetmu. Ngerti saudara ya? Hai, persembahannya jangan sikit-sikitnya. Ngerti gitu saudara? Hai, hari ini sosialin aku ya. Ngerti gitu saudara? Dengan hai itu ngerti. Ya, jangan sampai gini. Saya punya anak, punya rohani. Saya gini. Apa mami? Apa mami? Saudara gemes. Saudara, aduh. Saya bilang gini, kalau kamu nggak ngenalin mami, gimana kamu mengenalin Tuhan? Jauh. Gak bisa. Kenali pemimpinmu, kenali orang-orang sekelilingmu, kenali pasanganmu, kenali anakmu, maka dengan kepekaan itu kok pasti kenal Tuhan. Amin. Gitu. Yang terakhir saudara. Oh iya, saya tanya dulu. Ngerti kasih ngerti ya? Oke, siap? Coba yang siap angkat tangan. Jangan takut, soalnya gak akan dicobain mampus kalau akal-akalmu. Artinya gini, ketika kau katakan Yesus, aku tahu, aku ngerti, aku angkat tangan, pulang akan dapat pencobaan. Saudara terkasih, karena iman itu harus diuji. Ya, tapi Tuhan bilang, aku nggak paksa kok, aku nggak akan paksa, karena aku bukan iblis, aku hanya mengetok dengan halus. Maukah kau sepakat denganku? Maukah kau mengasihi aku seperti Petrus itu loh saudara. Yesus bertanya gini, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Petrus, apa kau masih Petrus apa sih? Kesel saudara. Kenapa? Emang Tuhan nggak ngerti? Tuhan ngerti. Tapi saudara, Petrus yang harus ditangkap, gitu saudara, supaya nggak berubah saudara. Nah, soalnya juga begitu, ya harus supaya pulang diingat terus. Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Gitu ya. Keluarkan semua dompetmu, ya saudara ya. Bukan di sini, tabur di jalan-jalan. Kasih orang-orang makan di jalan-jalan. Kasih pemulung-pemulung. Kasih orang susah. Kasih yang hamba Tuhan susah, saudara. Saudara tahu nggak? Menabur di musim kekeringan itu seperti janda Sarfat. Minyaknya nggak akan habis. Tepungnya nggak akan habis. Jangan cuma amin, kerjakan. Terakhir, ayat yang ke-20. Ayat 19. Oh, ayat 20 ya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja gimana? Yes. Jadi intinya, yang kau doakan, kata Tuhan, kudir. Yang akan kuberikan kakap. Kakap gak cukup, gelombang. Gelombang gak cukup, setengah kerajaan kau akan kuberikan kepada. Keren.
tangan gini semua. Wow! Begitu bayar harganya. Pura-pura tidak mendengar. Itu kata suster saya, saudara. Suster anak cucu saya, saudara. Jadi saudara kasih yang menangkap-menangkaplah, karena hari-hari ini ada banyak hal yang akan terus Tuhan goncangkan, Tuhan obrak-abrik dalam hidupmu. Kalau Tuhan berkata A, lakukan. Ketika Tuhan berkata B, lakukan. Dan Tuhan mau lihat ketika kau taat, spiritmu akan dihirup Tuhan. Kalau spiritmu ogah-ogahan, tapi ketika spirit, yes Tuhan, walaupun sakit, aku mau. Buat Tuhan tuh sampai meneteskan air matanya. Bayangin, satu tetes air mata Tuhan itu berlian. Tapi jangan matre, saudara ya. Oh Tuhan. Dalam hati, keluarlah air matamu Tuhan. Kata Bu Indah, satu air mata itu berlian. Langsung saudara malaikat gampang, dasar matre. Saudara ya. Saudara tulus. Karena satu tetes air mata Tuhan itu sungguh-sungguh berlian. Bicara lebih dari kemuliaan. Kalau sampai Tuhan itu menangis, wow, maka detik itu dia akan bikin perjanjian atas hidupmu dan keturunanmu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari gunakan kesempatan yang ada hari ini. Tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kau mau Tuhan. Ingat, dikatakan kemuliaan dan kuasa dan kasih-Nya dilimpahkan kepada orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Siapa yang ditetapkan oleh Tuhan? Orang yang selalu berkata yes Tuhan. Saudara terkasih, mari buka hatimu malam hari ini. Renungkan. Saya percaya saudara sudah mendengar sesuatu yang dari Tuhan. Saudara sudah dapat remanya. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Bahkan Tuhan katakan bereskan hatimu nak. Bereskan hatimu. Ada yang Tuhan minta kemarahanmu, letakkan, buang, kubur. Bahkan kepahitanmu nak, cabut semua, relakan pengampunan. Bahkan jangan lagi kau lihat. Bahkan Tuhan ada cabut trauma-traumamu di masa lalu. Bahkan Tuhan ada yang minta harga dirimu nak. Harga dirimu. Tuhan, aku belum siap. Tapi percayalah nak, aku akan menukar dengan kemuliaanku. Ada yang Tuhan minta macam-macam. Ada yang Tuhan bilang, nah, bangun kesetiaanmu, komitmenmu dengan aku. Kembali baca firman. Tuhan minta kembali baca firman. Tuhan berat, oh Tuhan berat. Ayo lakukan nak. Supaya engkau melihat kemuliaanku dalam hidupmu, dalam keluargamu. Mari sudah berurusan masing-masing dengan Tuhan. Terus buka hatimu. Saya pasti belum melihat semuanya. Masih ada beberapa yang tertahan. Bukan tidak mengerti. Saya katakan sih pada orientasi orang yang mengerti, tapi masih bertahan, masih membanding-bandingkan, masih berpikir. Saudara, Tuhan tidak mau kau banyak pikir. Tapi Tuhan juga tidak pernah memaksa ketika engkau tidak siap. Tuhan hanya bereaksi kepada orang-orang yang berkata, iya Tuhan, ini aku. Segalanya akan kuberikan kepadamu. Dan aku tidak menahan sedikit pun Tuhan. Apa yang ada padaku adalah milikmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidup. Mari pujikan itu di jiwamu, di rohmu. Bahkan imajinasikan itu. Imajinasikan di alam pikiranmu, di hatimu. Ini hati, katakan hanya untukmu, hanya untukmu.
hatimu untuk berjumpa dengan Raja-Mu, berjumpa dengan kekasih-Mu, berjumpa dengan sahabat-Mu, berjumpa dengan Gembala yang mengasihi Tuhan, Gembala aku. Yes. Ku kan mengikuti, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti.
cintaku